Nah, kan di soal dinyatakan bahwa ada dua buah vektor gaya yang bertitik tangkap sama. Nah, ini dua buah vektornya nih, ini satu, ini dua, yang bertitik tangkap sama. Bertitik tangkap sama itu di sini. Lalu kedua buah vektor tersebut membentuk sudut 60. Nah, di sini sudutnya 60 derajat gitu. Lalu di soal juga dinyatakan bahwa jika salah satu nilai vektornya adalah 3 Newton. Nah, misalkan salah satu vektornya itu yang ini. Nah, ini misalkan saya kasih nama deh F1. Dia nilainya 3 Newton gitu ya. Lalu nilai resultan kedua vektor adalah akar 37 Newton. Nah, untuk mencari resultan dengan metode jejar genjang, lihat lagi di video, atau caranya seperti ini ya. Pakai garis-garis yang angkanya sama dengan yang ini. Lalu bikin garis di sebelah sini juga yang panjangnya sama dengan yang ini. Nah, titik tumpunya kita ambil garis dari sini. Nah, ini resultannya. Nah, R-nya itu nilainya adalah akar 37 Newton gitu. Lalu ditanyakan, maka besar vektor gaya lain adalah, besar gaya vektor lain itu yang ini ya. Nah, kita kasih nama misalkan F2 gitu. Nah, ini yang ditanyakan. Biasanya kalau di soal itu kan diketahuinya F1 sama F2 ditanyakan resultan. Nah, sekarang dibalik. Diketahui F1 sama resultannya ditanyakan F2 gitu ya. Nah, sebenarnya persamaannya juga masih pakai persamaan metode jejar genjang ya. Yaitu kayak gini. Persamaannya kan R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 dikali F2 dikali cos alfa. Nah, cos alfa ini adalah sudutnya ya. Nah, udah. Sekarang tinggal masukkan aja. Resultannya nilainya berapa? Akar 37 ya. Akar 37. Terus tinggal masukkan nih. F1-nya berapa? F1-nya ini 3 Newton ya. Berarti 3 pangkat 2 ditambah F2-nya ada nilainya nggak? Nggak ada ya. Kita yang dicari. Maka tulis lagi F2 kuadrat gitu ya. Ditambah 2. Ini kalau kalian takut ke apa namanya tertukar dalam perhitungannya pakai akar ya. Nah, 2 dikali F1-nya tadi berapa? 3 ya. Dikali 3 F2-nya yang dicari tulis lagi dikali cos. Alpanya tadi berapa? Ini adalah alfa. Jadi cos 60 derajat. Udah, tinggal tulis akar 37. Akar lagi 3 dikuadratkan hasilnya 9. Ditambah kita tulis lagi kuadrat ditambah ditambah 2 dikali 3 kali F2 kuadrat dikali cos 60. Cos 60 itu berapa? Setengah ya? Setengah. Nah, karena di sini dia 2, ini setengah, bisa dicoret. Maka hasilnya adalah akar 37 sama dengan 9 ditambah F2 kuadrat ditambah 3F2. Karena di sebelah kiri ada akar, di sebelah kanan ada akar, ini bisa hilang ya. Jadi persamaannya itu 37 sama dengan, nah, saya pengen nulisnya itu dari yang pangkatnya paling besar. Di sini kan pangkat 2, yang ini sebenarnya kan kalau kalian tulis ini pangkat 1 ya. Nah, berarti F2 kuadrat ditambah 3F2 ditambah 9 gitu ya. Nah, lalu 37 ini pindah ruaskan, makanya persamaan jadi 0 sama dengan F2 kuadrat ditambah 3F2 ditambah 9 dikurang 37. Kenapa jadi min 37? Karena ini kan awalnya positif gitu ya, pindah ruas jadi negatif. Nah, udah nih, 9 dikurang 37 hasilnya berapa? Min 28 gitu ya, tinggal tulis aja min 28 biar nggak terlalu panjang. Min 28. Kalau sudah seperti ini,
kita tinggal faktorkan saja, yaitu dalam kurung F2 dalam kurung F2 juga, gitu ya. Ini kalau nggak salah di SMP juga ada. Nah, udah F2 kan nanti F2 dikali F2 itu adalah F2 kuadrat, gitu ya. Untuk mencari nilai di sebelah sini dan di sebelah sininya, itu kita harus lihat dari angka ini dan yang ini. Nih, 28 itu perkalian berapa dan berapa? 7 dan 4 ya? 7 kali 4 hasilnya 28, gitu. Nah, berarti ini tuh nilainya antara ada dia itu 4 dan 7, gitu. Nah, terus dia tuh 4 dan 7-nya ini dia nilainya negatif atau positif, gitu. Nah, karena di sini dia nilainya negatif, min 28, maka di sini salah satunya ada yang negatif, gitu. Nah, lalu bagaimana untuk mencari yang negatifnya? Yaitu kita lihat dari angka yang tengah. Nah, dia di tengah itu dia nilainya adalah positif. Maka nilai yang besarnya dia nilainya positif. Berarti antara 7 dan 4 yang lebih besar otomatis 7 ya. Berarti yang 7 ini dia nilainya positif, gitu. Sementara yang ini negatif. Nah, untuk cross checknya coba deh cross check lagi. Ini F2 kali F2 hasilnya F2 kuadrat ditambah F2 dikali 7 hasilnya adalah 7F2. Lalu 4 dikali F2 hasilnya adalah min 4F2, gitu ya. Lalu min 4 dikali 7 hasilnya adalah min 28. Kalau dijumlahkan ini hasilnya adalah F2 kuadrat ditambah 7F2 dikurang 4F2 hasilnya adalah 3F2 min 28. Berarti kan bener ya? Gitu. Nah, kita coret lagi karena ini cuman cross check doang. Nah, kalau udah kayak gini berarti ini udah bener. Maka jawabannya itu adalah F2 itu nilainya adalah antara 4 atau F2-nya itu adalah min 7. Jadi yang awalnya negatif jadi positif, yang awalnya positif jadi negatif, gitu. Nah, di soal ternyata jawabannya adalah 4. Gitu. Oke?